Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, seluruh pemirsa dari YouTube, kita bersama sudah melaksanakan kegiatan dari serentetan acara yang diagendakan oleh IPHI Kota Surakarta dalam rangka untuk kita mengunjungi Semeru untuk menyalurkan apa yang menjadi amanah dari jamaah IPHI Kota Surakarta. Pada kesempatan periode kedua ini, tadi saya telah melaksanakan dengan teman-teman, kalau saya kategorikan menjadi tiga titik poin ya, penyaluran ya, yaitu ketika kita yang pertama adalah untuk menyerah atau meresmikan tempat hunian yang tempat hunian yang sementara. Itu ada empat tempat ya untuk hunian sementara. Kemudian satu lagi yaitu tempat hunian untuk yang permanen, dan lagi kita sekaligus untuk buka bersama di masyarakat yang saat itu terisolir gitu ya. Dari penyerahan ini saya mendapatkan kesan bahwa masyarakat sangat antusias atau sangat merespon baik. Bahkan ketika kita menyerahkan di tempat yang terakhir, yaitu tempat permanen, saat itu sampai sempat meneteskan air mata ataupun berkaca-kaca dengan mengusap tetesan air matanya sebagai pertanda bahwa rasa syukur, rasa terima kasih kepada jamaah IPHI Kota Surakarta yang telah memberikan perhatian kepada beliau, walaupun dari jauh, dari Kota Surakarta sampai dengan Jawa Timur, menempuh perjalanan sekian kilo ya, itu sangat mendapatkan antusias. Dan itu juga saya juga terkesan karena ketika kita menyerahkan bantuan, kita harus melalui tempat atau jalan yang sangat susah gitu, yaitu kita harus melewati sungai, di mana sungai tersebut sekarang alhamdulillah oleh pemerintah sudah dibangun jembatan gantung. Dari tempat yang terpencil tadi kita bisa menyalurkan apa yang jadi amanah dari jamaah IPHI Kota Surakarta. Saya sendiri sebenarnya untuk melalui jembatan gantung tadi agak takut karena apa ya? Karena harus naik ojek. Walaupun ojeknya adalah merupakan dari sambutan masyarakat setempat yang merasa senang sekali, sehingga kita dijemput dengan ojek dari pribadi ataupun beliau-beliau yang tinggal di sana di tempat terpencil. Jadi kita mau ke sana itu harus, kalau jalan kaki harus 3 kilo, tetapi kita lebih nyeneng gitu ya, lebih seneng untuk dijemput oleh beliau-beliaunya, yaitu dengan naik sepeda motor. Dan ketika di atas jembatan gantung itu, tapi tak takut ya, karena sepeda motornya kenceng ya. Nah, beliau memang tidak takut karena sudah terbiasa, mereka sebagai pekerja di lapangan, yaitu cari rumput ataupun deres dari pohon kelapa gitu, ataupun bertani, itu menggunakan sepeda motornya sangat kencang gitu ya, sampai bapak-bapak juga ketakutan ini. Saya sendiri juga takut nih, saya harus bertiga yang mengendarai sepeda motornya itu seorang remaja gitu ya. Nah itu, ketika di atas jembatan itu suara jeduk itu belum menjadi kebiasaan saya, jadi saya takut juga sepanjang itu. Kemudian sampai di rumah penduduk atau di masjid, kita istirahat sebentar, dan kemudian baru melanjutkan lagi perjalanan dengan jalan kaki, karena memang tidak ada akses untuk mobil, naik turun lembah gitu sampai ke tempat di mana rumah seorang ibu diserahkan untuk sebagai resmi bahwa siap untuk dihuni, diserahkan oleh dari kita, dari Bapak Ketua IPHI Kota Surakarta kepada keluarga tersebut. Dan yang mengesan yang lain, ketika sudah masuk waktu berbuka, kita ada kajian tausiah, dan di tausiah tadi masyarakat bapak-bapak berkumpul untuk mendengarkan tausiah. Dan sebelumnya ternyata di sana beda dengan kita ya. Jadi bapak ibu itu sudah dikumpul menjadi satu, tapi dipilah ya. Jadi ibu-ibu minta untuk didahulukan gitu. Kemudian baru bapak-bapak nanti terakhir bareng-bareng. Ketika buka bersama hanya bapak-bapak. Jadi ibu-ibu itu dibawa pulang gitu.
Nah, di saat itu juga ibu-ibu saat menerima bingkisan diterimakan oleh seluruh penduduk dengan disertai amplop ya, berisi sejumlah uang, kita tidak tahu nominalnya, tapi cukup kepada anak-anak maupun kepada orang-orang tua. Kemudian bagi yang uzur berhalangan bisa diwakili, diambilkan oleh keluarga yang lain sehingga sampai pada tujuan. Ketika buka bersama saya terkejut karena apa? Seperti orang kampung itu ada semacam kondangan gitu ya, untuk minum bersama, makan bersama, ada kondangan, dibuatkan nasi, ada dua apa itu namanya, nampan besar, bukan nampan ya, seperti mangkok tapi yang besar itu loh. Nah, kalau orang Jawa sak layah tapi gede itu ya. Nah, itu ada dua dengan diisi dengan lauknya berupa ayam. Nah, itu merupakan sambutan dari masyarakat yang menurut saya luar biasa, dan saya bisa menikmati hidangan dari masyarakat situ yang ternyata walaupun di Lumajang nampaknya logat dari Maduranya banyak sekali, dan kita ditanyakan ternyata memang banyak warga Madura. Warga Madura. Nah, juga masyarakat setempat walaupun lah di situ ternyata logatnya juga Madura, mungkin karena kebanyakan dari warga Madura. Demikian ya, walaupun lahir di situ. Itulah teman-teman situasi yang mengesankan bagi diri saya. Semoga kesan ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa apa yang dirasakan Muslim dimanapun berada adalah menjadi beban kita sebagai umat Islam. Walaupun berada di Jawa Timur, kita dari Jawa Tengah, harus melalui berkilo-kilo, ternyata rasa persaudaraan, rasa satu jiwa, satu darah sesama Muslim menjadi kuat sehingga kita saling tolong menolong. Insya Allah dengan demikian bisa memberikan nilai manfaat bagi orang lain. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak senior-senior saya yang mungkin memberikan pelajaran bagi diri saya, karena ini saya merupakan baru ikut kedua kalinya dalam relawan ini, sehingga memang banyak pelajaran yang saya dapatkan dari beliau-beliau, nilai keikhlasan ya. Alhamdulillah betul-betul ikhlas, dan apa yang menjadi amanah itu ternyata betul-betul tersampaikan. Jadi kita datang ke sana itu harus biaya sendiri, transport sendiri, biaya makan sendiri. Mungkin kalau ada waktu pulang itu ada wisata mampir itu ya harus bayar sendiri. Itu baru saya tahu ternyata ya memang apa yang diamanahkan itu tidak terkurangi dengan biaya-biaya seperti ada harus nginep di suatu tempat atau harus buka transportasi, makan. Ternyata tidak dibebankan kepada apa dana yang masuk, dan kita ternyata membayar sendiri. Itu merupakan satu kekaguman saya sendiri ketika saya pertama kali bergabung dengan teman-teman IPH ini. Masya Allah, hebat, menurut saya hebat, amalnya tersampaikan dengan betul. Maka bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan donasi, silahkan untuk kepada IPHI, sangat istimewa, tidak terkurangi sedikit pun. Seperti pengalaman di masa lalu ya, ketika periode pertama itu Masya Allah Masya Allah gitu ya. Jadi paket itu harus paket dari kota Solo itu masuk ke mobil barang ya. Kemudian sampai di lokasi di kelurahan itu langsung turun dan dipanggilkan nama-nama dari orang yang menerima. Nah, itu menyimpulkan apa? Memberikan kesimpulan bahwa manajemennya bagus. Karena apa? Orang-orang yang terdaftar itu langsung dipanggil dan kita yang menyerahkan, kita sendiri. Bahkan dari panitia sana pun nggak tahu isinya apa, itu nggak tahu. Jadi langsung datang penduduk bantuan diturunkan di sebuah tempat atau di kelurahan saat itu yang pertama ya, itu langsung ini diserahkan kepada penerima, ada daftarnya, ada kakaknya, ada fotokopi itu nama-nama yang harus menerima, sehingga saya menjadi wah hebat ini. Manajemennya bagus gitu. Dan kita mungkin panitia di sana juga nggak tahu isi paketnya itu apa gitu ya, karena sudah dikemas dari kota Solo sendiri dan langsung tersampaikan hari itu juga, tidak ada nginepnya. Masya Allah, hebat. Dan saat yang periode pertama itu juga ada 4 tempat ya. Nah, yang pertama di kelurahan, kemudian ke Pak RW, kemudian di masjid, dan terakhir adalah di base camp gitu. Semuanya teramanahkan dengan bagus. Masya Allah, salut ya, menjadi bagi diri saya menjadi sesuatu yang harus banyak kita kerjakan untuk periode mendatang.
Mungkin itu ya pengalaman dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPAI Solo berjaya dengan kegiatan yang menurut saya istimewa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.